ketika Nabi Yakub alaihi salam pun memberikan jubah yang sangat indah terhadap Yusuf alaihi salam yang masih kecil, namun anak-anak yang lain tidak diberikan jubah tersebut. Hal ini membuat para saudara-saudara Yusuf alaihi salam pada akhirnya merasa iri, dengki karena mereka melihat ayahnya Yakub alaihi salam lebih mencintai Yusuf alaihi salam. Sampai suatu ketika Yusuf alaihi salam bercerita kepada sang ayah, "Wahai ayah, sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadamu." "Apa maksudnya itu, wahai ayah?" kata Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yakub alaihissalam pun berbisik-bisik terhadap Yusuf dengan mengatakan, "Maksudnya adalah semuanya akan tunduk, takluk, patuh kepadamu, wahai anakku Yusuf. Tapi jangan sampai mimpi ini terdengar oleh saudara-saudaramu yang lain. Kalau mereka mendengar pasti timbul rasa iri dan mereka akan membinasakanmu," kata Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ternyata salah seorang di antara saudara-saudaranya mendengar percakapan itu, kemudian disebarluaskan kepada saudara-saudara yang lain, semakin memuncaklah rasa benci mereka terhadap Yusuf alaihissalam. Maka mereka membuat sebuah rencana. Bagaimana kalau kita melenyapkan dan membunuh Yusuf supaya ayah kita mencintai kita tidak lagi terpaku pada Yusuf saja. Mereka pun pada akhirnya berunding satu sama lain merencanakan sebuah rencana jahat untuk melenyapkan nyawa Yusuf. Namun salah seorang di antara mereka mengatakan, "Jangan dibunuh. Masukkan saja Yusuf ke dalam sumur yang sangat gelap dan dalam. Siapa tahu ada seseorang yang bisa menyelamatkannya dan dibawanya jauh dari ayah kita. Tidak perlu dibunuh," kata mereka. Lalu pada akhirnya mereka merencanakan ini dan membicarakan kepada sang ayah Yakub alaihissalam. "Wahai ayah, izinkan kami bermain-main dengan Yusuf. Selama ini Yusuf selalu berada di dekatmu, berada dalam pangkuanmu. Izinkan kami bermain-main di luar, supaya Yusuf juga mengetahui dunia luar. Kami sangat rindu sekali dengan adik kami Yusuf. Kami ingin bermain bersamanya, tertawa bersamanya. Izinkan kami, wahai ayah," kata mereka terus-menerus membujuk sang ayah. Lalu sang ayah mengatakan, "Bagaimana mungkin aku melepaskan Yusuf kepada kalian? Kalau terjadi kenapa-napa terhadap Yusuf bagaimana? Kami akan menjaganya, wahai ayah," kata mereka tetap terus membujuk sang ayah. Maka Nabi Yakub alaihissalam pun mengizinkan saudara-saudara Yusuf yang lain untuk membawa Yusuf alaihissalam pergi bermain-main keluar dari rumah. Maka ketika Yusuf alaihissalam dibawa oleh sang kakak, dengan perasaan sangat bahagia, "Aku diajak bermain oleh kakak-kakakku di luar rumah." Namun ternyata ketika sudah berjalan jauh, sikap kakak-kakaknya yang tadinya baik berubah menjadi kasar dan mulai memukuli Yusuf. Yusuf alaihissalam kecil merasa bahwa, "Ada apa kakak-kakakku? Kenapa kalian memukuliku? Apa salahku?" Kebencian yang luar biasa dari kakak-kakaknya membuat mereka membuka bajunya Yusuf dan kemudian membuang Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam, membuat Yusuf pada akhirnya menangis ketakutan di dalam sumur tersebut. Yusuf alaihissalam pun berteriak-teriak, "Selamatkan aku, wahai kakakku. Sumur ini begitu gelap, sumur ini begitu dalam, dan aku sangat takut sekali." Namun apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Kakak-kakak Yusuf alaihissalam hanya tertawa terbahak-bahak saja, lantas meninggalkan Yusuf alaihissalam menuju pulang ke rumah dan bertemu lagi dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Apa selanjutnya yang dilakukan oleh kakak-kakaknya yang penuh dengan iri dan dengki itu? Mereka melumuri baju Yusuf alaihissalam dengan darah serigala dan mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah kami Yakub, wahai ayah kami, ketahuilah bahwa adik kami, bahwa Yusuf, anak yang engkau sayangi, mati diterkam serigala," kata mereka dengan air mata yang berderai-derai. "Yusuf, ketika kami bermain-main, ada serigala yang menerkamnya kemudian mati seketika. Ini buktinya, ada darah di bajunya," kata kakak-kakaknya berusaha meyakinkan Yakub alaihissalam. Nabi Yakub tidak percaya karena bau darahnya tentu berbeda, darah serigala dengan darah manusia. Namun apa yang Yakub alaihissalam lakukan? Senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan Nabi Yakub alaihissalam terus-menerus menangis, terus-menerus bersedih karena berpisah dengan Yusuf alaihissalam, sehingga matanya mengalami kebutaan. Lalu bagaimana kisah Yusuf alaihissalam selanjutnya? Yusuf alaihissalam ditemukan oleh para pedagang. Kemudian mereka menyelamatkan Yusuf alaihissalam dari sumur dan dibawalah menuju ke sebuah negeri bernama negeri Mesir. Mereka
menjual Yusuf alaihissalam sebagai seorang budak dan dibeli oleh orang-orang kerajaan. Dan sang orang kerajaan ini memberikan Yusuf kepada sang istri bernama Zulaika. Di bawah naungan kerajaan, Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa hebat, luar biasa pintar, bahkan hendak diangkat menjadi seorang pengganti di dalam kerajaan tersebut. Namun karena ketampanan Yusuf, banyak sekali terjadi hal-hal yang membuat Yusuf pada akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Dari sekian cerita panjang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berhasil menjadi seorang yang besar di kerajaan Mesir, dan pada akhirnya keluarga-keluarga mereka datang menuju ke Mesir dan kembali bersatu lagi ketika kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam menyadari akan kesalahannya. Mereka pun hidup dengan damai selamanya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, membuat perpecahan satu sama lain. Mungkin tidak ada maksud dari Nabi Yakub alaihissalam, namun iri dan dengki dari kakak-kakaknya mendatangkan pembelajaran bagaimana harus bersikap adil sama rata terhadap anak-anak. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat panjang bisa dibaca di dalam Al-Quran memberikan pembelajaran luar biasa untuk kita, insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong, Bu.